Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marcelinus Abi, Yosefina Buirai, Jessica Sawina Paskalia Ugur, Maria Angelina Anunu, dan Marcela Kewaduli akan mempresentasikan terkait tugas kimia kimia kuantum dan ikatan kimia, yaitu teori dualisme partikel menurut teori de Broglie. Melalui sejarahnya, hipotesis de Broglie adalah suatu hipotesis yang dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Prancis yang bernama Louis Victor Pierre Raymond Duc de Broglie pada tahun 1924, di mana de Broglie sendiri tergugah ketika mengetahui karya fisikawan temannya yaitu dari Jerman, Max Planck dan Albert Einstein, yang dimana dia menalar terkait penemuan Einstein tentang teori relativitas dan kuantisasi gelombang cahaya, sehingga lahirlah konsep dualisme gelombang dan partikel dalam dunia fisika ini. Selanjutnya, teori. Hipotesis de Broglie berbunyi bahwa setiap partikel materi yang memiliki momentum linear dapat berperilaku sebagai gelombang, sehingga de Broglie mengemukakan bahwa jika gelombang atau foton bisa berperilaku sebagai partikel, maka partikel bisa berperan sebagai gelombang. Melalui penalaran ini, de Broglie menghubungkan panjang gelombang atau lambda ke partikel dengan momentum P menggunakan konstanta Planck sebagai konstanta proporsionalitas. Selanjutnya kita masuk pada rumus de Broglie. Rumusnya terdiri dari dua, yaitu rumus umum yang kemudian melakukan transformasi ke rumus khusus. Terus rumus umum ini terdiri dari panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi dengan momentum partikel sama dengan tetapan Planck dibagi dengan massa partikel dikali dengan kecepatan gerak partikel. Di mana rumus ini kemudian melakukan transformasi dari rumus umum ke rumus khusus, yaitu panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi dengan momentum partikel, di mana momentum partikel itu sendiri sama dengan massa partikel dikali dengan kecepatan gerak partikel. Kemudian panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi dengan massa partikel dikali dengan kecepatan gerak partikel. Selanjutnya, rumus ini menggunakan energi kinetik elektron, yaitu di mana energi kinetik elektron yaitu sama dengan muatan elektron dikali dengan beda potensial. Energi kinetik elektron itu sama dengan setengah dikali dengan massa elektron dikali dengan kecepatan gerak partikel pangkat 2. Di mana kecepatan gerak partikel itu sendiri sama dengan akar 2 dikali muatan elektron dikali dengan beda potensial dibagi dengan massa elektron. Dari momentum partikel sama dengan massa partikel dikali dengan kecepatan gerak partikel, kita substitusikan ke dalam kecepatan gerak partikel, di mana rumusnya akan menjadi momentum partikel sama dengan massa partikel dikali dengan akar 2 dikali muatan elektron dikali beda potensial dibagi dengan massa elektron sama dengan akar 2 massa elektron dikali dengan muatan elektron dikali dengan beda potensial. Sehingga kita substitusikan ke dalam rumus de Broglie, yaitu panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi dengan momentum partikel sama dengan tetapan Planck dibagi akar 2 dikali dengan massa partikel dikali dengan muatan elektron dikali dengan beda potensial. Sehingga dihasilkan rumus khusus elektron, yaitu panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi dengan akar 2 dikali massa elektron dikali muatan elektron dikali beda potensial. Selanjutnya ada pembuktian teori de Broglie. Eksperimen ini dilakukan oleh George Paget Thomson, seorang fisikawan Inggris, untuk menguji teori de Broglie pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa elektron dapat berperilaku seperti gelombang. Ini adalah kebalikan dari eksperimen Arthur Compton pada tahun 1923 yang menunjukkan bahwa cahaya dapat berperilaku seperti partikel eksperimen. Metode yang digunakan Thomson mengarahkan berkas elektron melalui lapisan tipis kristal logam, atau seperti foil logam atau film tipis selulosa. Setelah melewati lapisan tipis ini, elektron yang tersebar jauh ke plat fotografi. Selanjutnya adalah hubungan teori de Broglie dengan mekanika kuantum. Teori Louis de Broglie merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan
perkembangan mekanika kuantum. Kontribusi teori de Broglie terhadap mekanika kuantum ada 4 bagian. Yang pertama adalah model atom dan orbit elektron. De Broglie mengusulkan bahwa elektron dalam atom dapat dianggap sebagai gelombang stasioner yang mengelilingi inti atom. Hanya orbit tertentu yang diperbolehkan, di mana panjang gelombangnya elektron sesuai dengan keliling orbitalnya, menjelaskan mengapa elektron hanya menempati tingkat energi tertentu dalam atom. Yang kedua, eksperimen difraksi elektron. Hipotesis de Broglie divalidasi melalui eksperimen difraksi elektron oleh Davison dan Germain pada tahun 1927. Mereka mengamati pola difraksi saat elektron ditembakkan pada kristal nikel, membuktikan bahwa elektron memang memiliki sifat gelombang. Yang ketiga adalah persamaan Schrödinger. Konsep panjang gelombang de Broglie menjadi dasar bagi Erwin Schrödinger dalam mengembangkan persamaan gelombangnya pada tahun 1926. Persamaan ini menggambarkan perilaku probabilistik partikel kuantum dan menjadi fundamental dalam mekanika kuantum. Yang keempat adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Sifat gelombang partikel yang diusulkan oleh de Broglie berkontribusi pada pemahaman bahwa tidak mungkin menentukan posisi dan momentum partikel secara simultan dengan presisi tak terbatas, yang kemudian dirumuskan dalam prinsip ketidakpastian oleh Werner Heisenberg. Jadi secara keseluruhan, teori de Broglie memperkenalkan konsep bahwa partikel materi memiliki sifat gelombang yang menjadi dasar bagi banyak perkembangan dalam mekanika kuantum dan membantu menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Kemudian, fakta yang mendukung teori ini adalah petir dan kilat. Kilat akan lebih dulu terjadi daripada petir. Kilat menunjukkan sifat gelombang berbentuk cahaya, sedangkan petir menunjukkan sifat partikel berbentuk suara. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.